Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dio Resta Permana di kanal YouTube saya. Pada video-video sebelumnya, ya, saya sudah membahas mengenai cara pembuatan skripsi yang baik, yang benar dan berkualitas. Yang ini ada video pembuatan bab 1, ya, terdiri dari 2 bagian, kemudian ada video terakhir yakni pembuatan bab 2. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membagikan informasi dan membagikan pengalaman bagaimana cara membuat bab 3 yang baik, berkualitas, dan benar tentunya. Jadi ngomong-ngomong tentang pembuatan bab 3, mungkin teman-teman sudah mengenal dengan baik bahwa bab 3 itu secara umum menggambarkan tentang bagaimana teman-teman melakukan penelitian, ya. Jadi bab 3 itu adalah metode penelitian, ya, ataupun kita bisa buat research design seperti itu, ya. Jadi di bab 3 itu adalah menjabarkan tentang metode-metode bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, ya, dan bagaimana mendeskripsikan data-data tersebut. Nah, pada bab 3 ini teman-teman akan dihadapkan dengan struktur-struktur yang jauh berbeda dengan struktur sebelumnya, ya, terutama di struktur bab 2. Nah, di bab 3 ini, ya, terdiri dari beberapa poin yang nanti dalam video ini akan saya jabarkan. Kurang lebih ada 5 poin, ya, yang akan saya jabarkan, ya. Pertama yakni tentang jenis penelitian, ya, jenis penelitian pada bab 3, kemudian desain penelitiannya seperti apa, ya, kemudian ada definisi, ya, atau terminologi yang digunakan di bab 3, kemudian nanti ada sampel, ya, ada populasi, ya, atau boleh kita bilang responden, ya. Kurang lebih itulah hal-hal yang nanti akan kita bahas di bab 3 ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Pastikan teman-teman menonton hingga detik terakhir, ya. Jika video ini bermanfaat, beri tombol like, ya, atau share video ini agar banyak orang lain yang akan mendapatkan informasi yang sama, ya, mendapatkan informasi yang baru ataupun mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian kalau mau komen, silahkan komen, berikan kritik dan saran yang membangun, ya, baik untuk pribadi saya dan kanal YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Oke, stay tune. Oke, jadi di bab 3, ya, jadi di bab 3 itu kita mulai dengan jenis penelitian dulu. Mungkin mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman sekalian sudah kenal nih, ya, jenis-jenis penelitian apa saja, ya, secara garis besar jenis-jenis penelitian yang ada di dunia akademik atau dunia penelitian. Nah, jadi secara umum, ya, ada penelitian kualitatif, ya, kemudian ada penelitian kuantitatif, dan ada juga penelitian mix, ya, menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif, ya, adalah penelitian yang penjabarannya lebih spesifik, ya, penjabarannya lebih spesifik dibandingkan penelitian kuantitatif. Tapi di penelitian kualitatif ini jumlah responden, ya, atau jumlah sampelnya itu tidak banyak dibandingkan penelitian kuantitatif. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena ataupun situasi, ya. Misalnya kita sekarang mau menjabarkan tentang situasi bagaimana pasca corona, ya, setelah 1 tahun corona. Kita pengen melihat situasi misalnya di kota tertentu ataupun di daerah tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan deskripsi penjelasan yang kualitatif misalnya, ya, lebih ke fenomenanya yang dilihat, ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi itu bisa menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya cenderung untuk penelitian atau bidang disiplin ilmu humaniora, ya, humaniora yang lebih cenderung seperti anak bahasa, ya, biasanya anak bahasa, kemudian ilmu soshum, ya, sosial dan hukum, kemudian masih banyak lagi, ya, biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini lebih cenderung memanfaatkan, ya, kemampuan menulis deskripsi yang baik, ya, menjelaskan narasi secara baik dalam bentuk paragraf, ya, dalam bentuk kalimat, ya, untuk menjabarkan hasil penelitiannya, ya. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini penelitian yang menggunakan sampel yang banyak, populasi yang banyak, ya, jauh lebih banyak, ya, ketimbang menggunakan kualitatif.
biasanya kita bisa menemukan 500 sampel ya, atau 700 atau bahkan lebih, atau 200 ya. Nah, biasanya penelitian ini sifatnya lebih luas ya, lebih luas karena dia menjangkau populasi dan sampel yang banyak ya. Jadi biasanya penelitian kuantitatif ini menggunakan angka ya, menggunakan angka atau numeric data sebagai bahan yang akan dikelola ya, dan hasil yang akan dikeluarkan pun berbentuk angka seperti itu. Nah, penelitian kuantitatif ini biasanya dilakukan di ilmu-ilmu eksak ya, baik kita temukan itu di Fakultas MIPA misalnya ya, ataupun di fakultas-fakultas teknik ya, seperti itu. Nah, jadi baik penelitian kuantitatif dan kualitatif itu memiliki areanya masing-masing ya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi teman-teman nanti tergantung ya, jika teman-teman ingin meneliti sesuatu hal yang sifatnya mencakup lebih banyak ya, teman-teman bisa gunakan teknik kuantitatif ini atau menggunakan jenis penelitian kuantitatif ketimbang kualitatif. Tapi kalau teman-teman tertarik misalnya meneliti kenapa orang bahasa asing, itu tergantung dengan bahasa pertamanya atau mother tongue-nya. Pengen melihat fenomena anak di sekolah A misalnya. Nah, itu bisa juga penelitian kualitatif. Nah, jalan tengahnya ada menggunakan teknik mix method ya, di mana bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Biasanya ya, penelitian ini itu datanya disajikan dengan angka-angka ya, kemudian dijelaskan dan dijabarkan dengan penjelasan deskriptif yang baik seperti penggunaan data kualitatif seperti itu ya, penjelasan secara kualitatif. Nah, jadi ketiga ini sangat bergantung sekali ya dengan tujuan ya, dari tujuan teman-teman sebagai peneliti ya, variabelnya nanti apakah mau dikualitatifkan, kuantitatifkan, atau di mixed method ya. Jadi setiap jenis ini memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul ya, tidak ada yang lebih lemah. Mereka memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, peneliti yang baik tentulah bijak dalam memilih kira-kira jenis penelitian apa yang cocok untuk penelitiannya ya. Jadi jangan takut karena setiap penelitian itu memiliki areanya masing-masing ya, memiliki kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman silakan memilih sesuai dengan tujuan teman-teman sebagai peneliti ya, apa objektif dari penelitian tersebut ya. Jadi nanti seberapa luas juga teman-teman ingin mencakup penelitian tersebut, dan hasilnya nanti itu bisa teman-teman perhitungkan atau pertimbangkan dalam menentukan jenis-jenis penelitiannya. Oke. Nah, jadi untuk jenis penelitian itu saja ya, ada 3 ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai salah ya dalam membuat definisi ya atau menjabarkan tentang jenis penelitian ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke poin kedua ya. Poin kedua kita bahas mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian ini turunan dari jenis penelitian, karena jenis penelitian itu adalah payung penelitian teman-teman. Nah, jadi di desain penelitian ini lebih spesifik daripada jenis penelitian tadi. Nah, di desain penelitian ini biasanya teman-teman mengacu kepada salah satu pakar ya, ataupun beberapa orang pakar ya, yang teman-teman gunakan berdasarkan ya prosedur, berdasarkan langkah-langkah yang disajikan oleh pakar tersebut. Nah, misal kita ambil saja dari Gall et al ya, dan kawan-kawan ya, boleh ya. Jadi misalnya di situ ada 10 langkah, ada 10 prosedur nih yang ditawarkan oleh Gall and Gall ya. Jadi teman-teman harus mengikuti dari proses 1 sampai dengan proses 10 sesuai dengan apa yang mereka sajikan seperti itu ya. Tidak boleh diacak-acak misalnya informasinya, tapi berdasarkan literatur dari Gall dan kawan-kawan tersebut. Nah, di sini desain penelitian itu sangat cakupannya lebih kecil, lebih spesifik dibandingkan jenis penelitian tadi. Ya, kalau jenis penelitian tadi cuma payungnya saja, kira-kira nanti kualitatif, kuantitatif atau mix ya. Nah, tapi di sini lebih mengacu kepada siapa pakarnya ya, jenis penelitiannya, nanti desainnya mau digapain ya. Apakah nanti mau pakai research development? Nah, research development-nya mau pakai yang siapa? Seperti itu. Ya, misal teman-teman juga mau saya research design, mau content analysis. Ya, content analysis silakan boleh, tapi sebutkan content analysis yang siapa ya, dari pakar mana yang ingin dipakai, cara pengelolaan datanya nanti. Nah, di situ di desain
penelitian teman-teman akan merujuk pada pakar atau orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan keilmuan mereka. Itu yang teman-teman ambil prosedurnya, kemudian teman-teman ikuti prosedurnya berdasarkan kajian teori dari pakar tertentu, seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat, pada desain penelitian ini dia lebih spesifik ketimbang jenis penelitian. Jadi teman-teman harus pandai menemukan desain mana, ya desain penelitian apa, ya kemudian siapa ahlinya yang pengen teman-teman adopsi, ya ataupun diadaptasi seperti itu. Nah itu yang termasuk ke dalam heading kedua, dalam poin kedua dalam jenis dalam desain penelitian. Oke, jadi di sini tampak jelas ya perbedaan antara jenis penelitian dan desain penelitian. Oke, nah sekarang kita lanjut ke poin ketiga ya. Di poin ketiga ini ada variabel dan definisi operasional variabel. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya kenapa variabel definisinya diulang lagi di bab 3. Nah, ini sebenarnya berbeda ya yang dengan definisi variabel yang teman-teman cantumkan atau teman-teman deskripsikan ya, teman-teman jelaskan di bab 3. Nah, di bab 2 maksud saya. Di bab 3 ini ya, teman-teman menjelaskan secara sempit definisi variabel teman-teman ya. Jadi termasuk nanti variabel independen, variabel dependent, atau bahkan yang kemungkinan bisa muncul misalnya ada variabel kontrol ataupun variabel non kontrolnya ya, majemuknya misalnya. Nah, itu harus dijelaskan secara spesifik ya di sini ya. Kemudian teman-teman juga harus menjelaskan operasional penelitian teman-teman seperti apa, seperti itu. Nah, biasanya di sini nanti teman-teman akan menjelaskan bahwa penelitian teman-teman ini memiliki batasan ya, batasan terkait misalnya jenis berapa jumlah yang diteliti misalnya, ataupun jenis prosedurnya ya. Jadi ada beberapa indikator yang nanti mungkin bisa menjadi batasan penelitian dari teman-teman. Nah, batasan ini berbeda dengan bab 2 yang secara terminologi di bab 2. Di sini maksudnya adalah batasan penelitian teman-teman. Bisa jadi penelitian teman-teman sebatas sampel di wilayah X saja dengan jumlah populasi 200 sampai 500 ya, atau teman-teman cuma meneliti satu orang saja di satu sekolah. Nah, itu dijabarkan di bagian ini ya, pada definisi dan definisi operasional variabel ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai misconception, jangan sampai salah bahwa kalau mungkin tadi teman-teman mikir kan udah pernah dijelaskan di bab 2 ya, tapi tetap ini berbeda dengan bab 2 ya. Kalau bab 2 itu gambaran teoritis secara umum tentang variabelnya. Nah, di sini variabelnya itu khusus untuk sesuai dengan calon tempat penelitian teman-teman ya, calon desain teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman harus menggambarkan situasinya nanti seperti apa di lapangan seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman, yang terakhir poin keempat itu terkait populasi dan sampel ya. Jadi orang-orang kuantitatif ngomongnya populasi dan sampel, tapi kalau orang-orang kualitatif mungkin mereka bilang subjek dan objek penelitian. Nah, baik kuantitatif dan kualitatif ya, baik sampel dan populasi ataupun subjek dan objek itu sebenarnya sama ya. Yakni pada bagian ini teman-teman menyatakan ya siapa yang teman-teman teliti, kemudian seberapa banyak yang teman-teman ambil sebagai bahan yang diteliti. Nah, di sini teman-teman jelaskan, misal kita ambil ya, contohnya populasinya ada 200 mahasiswa, tapi yang jadi sampel cuma 100 misalnya. Itu yang disebut dengan menjelaskan populasi dan sampelnya, kalau itu penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif, mungkin teman-teman subjek penelitiannya misalnya adalah buku terbitan pemerintah seperti itu ya. Kemudian ada objeknya itu, kemudian subjeknya pengen tahu nih kira-kira pendapat gurunya atau pendapat teman-teman sekelas. Nah, itu masuk ke dalam subjek dan objek penelitian dalam penelitian kuantitatif. Nah, baik kualitatif dan kuantitatif sebenarnya pada poin ini mereka sama, di mana teman-teman harus menjelaskan ya seberapa banyak yang diambil sebagai sampel ya, sebagai subjek dan objek penelitian ya, dan seberapa banyak jumlahnya seperti itu. Nah, ini semua harus dijabarkan dengan matang ya, dengan spesifik di bab 3. Oke. Nah, jadi itulah keempat poin yang ada di bab 3 ya. Jadi video ini saya buat dalam 2 bagian ya. Video pertama ini membahas tadi ya, pertama ya, satu mengenai jenis penelitian ya. Teman-teman mungkin masih ingat ada penelitian yang kualitatif, ada kuantitatif, ada yang mix, yang gabungan antara kuali dan kuanti. Itu adalah payung penelitian ya. Kira-kira penelitian teman-teman itu berada di mana posisinya. Kemudian ada yang kedua, ada jenis penelitian
desain penelitian, ya ini mengacu lebih spesifik ketimbang jenis penelitian, di mana teman-teman merujuk pada pakar tertentu yang menjadi ahli dalam kajian tertentu, misal menggunakan GAL and GAL ataupun menggunakan teknik content analysis, ya, ataupun menggunakan kuasi eksperimen versi siapa, seperti itu. Nah, itu dijelaskan di desain penelitian. Dan tentunya teman-teman dalam desain penelitian itu mengikuti prosedur yang disarankan ataupun yang disediakan oleh para ahli, seperti itu. Yang ketiga tadi ada variabel dan definisi operasional variabel teman-teman, ya. Kemudian yang terakhir tadi ada siapa yang diteliti, ya, seberapa banyak, ya, boleh kita bilang sampel dan populasi atau subjek dan objek penelitian. Nah, pada video kedua nanti itu kita akan menjabarkan tentang data collection, ya, dan data analisisnya, ya, bagaimana kita memperoleh data, kemudian bagaimana kita memprosesnya. Ya, jadi pastikan teman-teman selalu menonton video saya sampai dengan selesai. Kemudian pastikan juga teman-teman subscribe channel saya, dan semoga konten yang saya buat itu bisa bermanfaat, menambah informasi, menambah pengetahuan untuk teman-teman, ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi, ya, ataupun calon-calon sarjanawan lainnya, ya, yang akan mengerjakan skripsi seperti itu. Nah, saya harapkan video ini bermanfaat, jadi pastikan terus teman-teman menonton video-video dari saya, ya. Dan jangan lupa berikan like, kemudian komen, ya, kasih komen, kritik dan saran bagi saya ataupun kanal YouTube saya yang sifatnya membangun, ya. Boleh, silakan saja. Kemudian kalau ini bermanfaat, ya, serasa bermanfaat untuk orang-orang lain, tolong bagikan video saya, ya. Semoga kita bisa membagikan suatu kebaikan ke orang lain dengan cara membagikan video ini, ya. Oke, jadi pastikan juga teman-teman selalu tonton video saya, ya. Subscribe saja supaya setiap video saya muncul, saya upload, teman-teman sudah dapatkan notifikasi. Oke? Jadi itu saja dari saya, video dari saya pada bagian ini. Pastikan teman-teman menunggu video selanjutnya yang dari minggu depan. Oke? Terima kasih.